rabbaka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum itu, jom bersalawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم. Hari ini kita akan belajar tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Al-Amin diberikan padanya, hidupnya suci, tiada berdusta. Dilamar Siti Khadijah sebagai suami, melihat akhlak indah, menguruskan dagangannya. Di gua Hira, baginda berkhalwa sayu, maka didatangi Jibril membawa wahyu. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu, engkaulah penutup segala nabi dan rasul. Duhai para saudara semua, apakah kalian tiada gembira kelahiran baginda penyelamat
Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imanun liman amanah lahu. Maksudnya tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi adik-adik, kita tengoklah muka surat sebelahnya. Jadi tengok contoh dialog di mana seorang anak murid berjumpa dompet yang tercecer. Assalamualaikum ya Ustaz, saya terjumpa dompet yang tercecer ni di kantin sekolah. Ustaz ni pun jawab, Waalaikumsalam, terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Terima kasih Ustaz. Tetapi apakah maksud itu amanah Ustaz? Anak murid menjawab, apa itu amanah? Ustaz dia bercakap, pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu apa itu amanah. Jadi adik-adik, kita tengok di mana analisis di mana kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila Rasulullah diamanahkan oleh Siti Khadijah untuk meniaga, dia buat sungguh-sungguh. Di mana Rasulullah SAW atas sifat amanahnya dapat menabati hati Siti Khadijah, seseorang wanita bangsawan yang tengok beberapa berjujurnya Rasulullah SAW, dan seterusnya dipercayai oleh kaum Quraisy untuk menentukan Hajar Aswad ketika itu. Dan yang ketiga, kejayaan Nabi Muhammad SAW di dalam perniagaan sehingga mendapat kepercayaan daripada Siti Khadijah. Banyak lagi adik-adik, kita tengok lagi cara-cara kita nak meladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar, tak pernah tipu. Saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Itu untuk adik-adik semua. Jadi contoh lagi, sebagai ketua negara ketika itu, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Seperti mana kita pula, nilai-nilai murni yang kita sebagai seorang pelajar, seorang anak, saya wajib melaksanakan tugas sebagai pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang sama sekali oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai seorang pelajar wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Jadi adik-adik, insya-Allah kita akan menonton video sedikit sebagai kefahaman untuk adik-adik untuk menghayati kisah sifat amanah baginda Rasulullah SAW. Jom kita tonton. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan.
Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul. Ya, betul. Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah.